Lebih gelaran balap tersebut sudah menelan anggaran 560 miliar rupiah dari APBD DKI. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya dari Tribun Jakarta. Silakan laporannya. Menagih pertanggungjawaban laporan keuangan Formula E. Hal ini disampaikan saat Idris bertemu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. Ketika laporan pertanggungjawaban Formula E kembali ditagih, ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Laporan keuangan Formula E kembali menuai polemik. Kali ini polemik terjadi antar anggota DPRD DKI Jakarta. Polemik terjadi setelah Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, mendesak penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban Formula E. Kami mengawal betul Formula E ini sejak awal masa jabatan. Kami menyayangkan sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari PT Jakpro selaku pelaksana yang mendapat penugasan dari Pemprov DKI Jakarta. Ini salah satu fungsi kami untuk mengawal, kata Anggara, melalui keterangan tertulis seperti dikutip dari detik.com. Desakan ini rupanya mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD DKI Jakarta, seperti diberitakan detik.com. Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani menyatakan bahwa permintaan itu wajar saja. Alasannya adalah PJ Gubernur perlu tahu detail anggaran penyelenggaraan Formula E 2022 jika ingin melanjutkan kegiatan itu pada tahun 2023. Selain itu, fungsi Dewan untuk mengawal anggaran juga berjalan. Tanggapan berbeda datang dari fraksi PKB DPRD DKI Jakarta. Ketua fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa laporan pertanggungjawaban seharusnya diminta kepada gubernur sebelumnya. Yang bertanggung jawab bukan gubernur hari ini, yang melaksanakan siapa? Yang sebelumnya dong. Pak Heru nggak tahu apa-apa tentang Formula E, mungkin belum mempelajari. Tidak ada urusan dengan gubernur hari ini. Yang melaksanakan itu gubernur siapa? Seharusnya di waktu gubernur sebelumnya itu belum purna tugas. Seharusnya minta pertanggungjawaban pada waktu itu. Kenapa baru pada hari ini? Kata Hasbiallah seperti dikutip dari detik.com. Entah sampai kapan polemik laporan pertanggungjawaban Formula E ini akan berakhir. Sebenarnya polemik laporan ini agak mereda setelah PT Jakpro menyatakan bahwa Formula E untung 6,41 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh perwakilan Jakpro pada tanggal 3 November 2022. Memang laporan yang disampaikan baru garis besar saja karena laporan lengkapnya belum selesai diaudit. Mengapa sampai sekarang laporan lengkapnya belum selesai diaudit? Butuh berapa lama sih melakukan audit laporan keuangan itu? Masa harus menunggu sampai ganti tahun sih? Apa ada kesulitan yang ditemukan dalam audit? Kalau tidak, mengapa butuh waktu lama? Saya mendukung kalau laporan Formula E ini segera diselesaikan. Memang penyelenggaraan dilakukan pada masa gubernur sebelumnya, tapi tidak salah juga kalau PJ Gubernur sekarang yang menyelesaikan laporannya. Selain itu, Formula E sudah diputuskan kembali diselenggarakan pada tahun 2023. Laporan tahun 2022 bisa menjadi sarana belajar PJ Gubernur agar penyelenggaraan Formula E 2023 berjalan lebih baik dan tanpa banyak drama. Karena itu Pak Heru perlu mendesak Jakpro untuk segera menyampaikan laporan Formula E 2022. Anggap saja gubernur sebelumnya beserta jajaran Jakpro pada masa itu memang tidak mampu. Mereka hanya mampu menyelenggarakan dengan berbagai dramanya tapi tidak mampu bertanggung jawab. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti dituduh istana lagi, istana. Ya padahal kita tuh nggak ngerti koalisi. Sindir siapa? Jokowi. Saya takut kalau ada yang gagal koalisi, nanti istana dituduh. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana ini istana ini. Padahal kita itu kan enggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, kata Jokowi dalam HUT Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022.
Pantas bila Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan seperti itu, entah hanya sebagai reaksi atas berbagai tudingan atau memang sebagai upaya membentengi diri demi melihat cara main dari beberapa partai yang kebetulan berseberangan dengannya itu. Bukan sekali dua kali kedudukannya sebagai presiden dianggap mengganggu dan dituduh ikut campur dalam proses demokrasi dari oposisi. Sering. Tentu masih ingat ketika pihak Partai Demokrat menyatakan bahwa ada yang berupaya menjegal pencapresan Anies Baswedan. Mereka menyamarkannya dengan istilah genderuwo dan invisible hand. Dikatakan juga bila presiden ikut campur dalam upaya pembentukan koalisi dan pencapresan. Terbaru terkait dengan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024, di mana Amin Rais menuduh ada gigantic power yang tidak menginginkan keikutsertaan partai umat bentukannya. Lihat tingkah para oposan itu sebenarnya ya tidak mengherankan amat. Sudah biasa, sudah tipikalnya. Belum sudah tuduh sana sini, begitu sadar bahwa mereka ternyata sebegitu lemahnya. Sekedar untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuannya, menyalahkan pihak yang berseberangan, tentu adalah cara yang paling menyenangkan bagi mereka itu. Padahal sejauh ini juga tidak ada terbukti bahwa istana ikut campur dalam proses demokrasi yang mereka lakukan itu. Ketiga partai itu, PKS, Demokrat, Nasdem masih bebas-bebas saja melakukan komunikasinya. Tidak ada upaya penghalangan. Anies pun juga dibiarkan menikmati safari politiknya. Memang katanya ada lemparan telur di kantor Nasdem di sebuah daerah, tapi tidak terbukti bahwa itu bagian dari sabotase. Ada juga penolakan di Aceh, tapi itu karena tidak izin. Dalam salah satu pertemuan dengan massa, panggungnya pernah juga ambrol, tapi itu juga bukan upaya untuk menjegalnya, semua masih wajar. Kegiatan Anies juga tidak dianggap pelanggaran oleh KPU, pihak yang paling berkompeten di bidang penyelenggaraan pemilu. Tidak ada upaya untuk menahan agar tidak ada kegiatan Anies dadah-dadah di hadapan para pemujanya. Tapi kenapa Presiden sampai menyatakan hal seperti itu sedemikian terbukanya? Apakah beliau tidak paham bahwa disindir sejelas itu pun para oposan itu bakalan tidak akan merasa? Atau Pak Jokowi sudah punya feeling bahwa koalisi yang sedang mereka upayakan bangun itu sedemikian rapuhnya sehingga rawan gagal? Entahlah, bagaimana kalau menurut Anda? Wakil Ketua Nasdem memilih untuk tidak mempercayai hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pada hasil survei tersebut, elektabilitas Nasdem hanya 3,2%, sehingga berpotensi tidak lolos ambang batas parlemen. Nasdem semakin amblas, kini di bawah Perindo menurut hasil survei terbaru SMRC ini. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Saiful Mujani Research Center atau SMRC belum lama ini mengadakan survei menarik yang dilakukan semi terbuka dan berisi pertanyaan. Jika pemilihan anggota DPR dilakukan sekarang, partai